Saya rasa yang paling penting adalah integritas. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ketika kita membuat konten, mau baik gambar, video maupun kata-kata, kita kadang-kadang suka bersembunyi di balik akun palsu. Wow. Siapa yang punya second account di sini? Boleh kita tanya siapa yang punya second account di sini yang biasanya buat komen-komen yang mungkin menyakitkan, komen-komen julid. Ya, di sini adalah alter ego kita yang biasanya hadir dan itu dipakai buat buat hiburan. Tapi tunggu, kalau komen kedua untuk misalnya bisnis online atau untuk aktivisme boleh banget dong. Tapi kan itu bukan bukan akun bodong kan, bukan akun di mana kita bersembunyi di balik. Saya juga akunnya banyak, tapi semuanya tentu berbeda-beda. Tapi bagaimana sebenarnya kita punya integritas ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita beropini, kita menerima kritik, kita mengkritik, kita bertanggung jawab dan kita menunjukkan siapa diri kita. Mungkin dari kejujuran itu bisa mengawali dunia digital yang sehat ya. Jadi biar isi internet kita, sosial media kita hal-hal yang positif, awalilah dengan diri sendiri, jadilah orang yang berintegritas. Iya, karena itu untuk kita nggak bisa nyuruh orang untuk kamu harus membuat hanya konten positif gitu. Tapi mungkin kendali diri dan integritas bisa mengawali konten-konten kita supaya bisa lebih bertanggung jawab. Oke. Tapi ada prinsip lain nggak yang mesti dikedepankan when it comes to tolerance? Ya, saya rasa menghargai hak setiap orang itu menjadi sebuah landasan toleransi yang harus kita miliki ya. Hak apapun, Mas Yosi, menurut saya kita tidak boleh untuk kaitannya dengan misalnya mengucapkan selamat kepada hari raya tertentu agama yang bukan kita yakini, itu menurut saya kita tidak boleh melarang, tapi kita juga tidak boleh menyuruh gitu. Kita harus betul-betul hargai hak setiap individu dalam kepercayaannya. Saya rasa itu bentuk toleransi yang ideal bagi saya, karena kita sangat beragam, kita kepercayaannya bermacam-macam. Saya rasa kita perlu betul sadari bahwa kita nggak boleh maksa hak asasi orang. Betul. Kita juga tidak boleh melarang gitu. Betul. Dan kalau misalnya kita sudah melihat orang melakukan atau menjalankan haknya, ya kita nggak boleh membuli atau kita juga nggak berhak untuk menghakimi. Kita nggak berhak untuk menghakimi. Ada nggak pengalaman soal toleransi atau intoleransi yang paling ngena di hati seorang Nicholas Saputra? Saya rasa Bali ini salah satu tempat di mana kita bisa melihat toleransi yang sangat baik. Itu Bali nggak usah ngomongin terhadap dunia luar, di dalam Balinya sendiri dari satu banjar ke banjar lain dengan adat istiadat yang berbeda, saling menghargai, nggak pernah cross the line gitu dalam mengomentari dan lain-lain. Jadi menurut saya dalam hal toleransi, Bali bisa menjadi contoh kecil yang bisa ini untuk teman-teman di Bali bisa yang mestinya bisa kita contoh untuk seluruh Nusantara. Yes, ini adalah contoh baik yang harus kita sebarkan. Sama Nicholas Saputra dari dulu ya sampai antre-antre nonton film ADC-nya dari dulu ya. Kapan lagi, Bu? Ya ampun. Om Swastiastu ya, senang banget. Ibu jangan senang dulu, Bu, ada biaya. Mohon bersabar. Silakan, Bu. Iya, ini kayak mimpi. Ini hadiah di penghujung tahun 2021. Dari lama terpendam ketemu kakak Nicholas, sekarang baru ketemu. Ini nggak percaya kayak kak. Oke. Langsung ke pertanyaannya. Iya. Jangan buang waktu ya. Oke, Kak, sip ya. Saya sangat
senang sekali mengikuti kegiatan ini, apalagi materinya terkait dengan konten digital yang mana dalam dunia pendidikan dalam proses pembelajaran konten ini sangat berpengaruh sekali, terutama untuk peserta didik kita ya, dalam proses pembelajarannya melalui konten mereka mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu baru. Nah, melalui pengetahuan dan ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan itu bisa mempengaruhi karakter peserta didik kakak, baik itu dampaknya positif dan negatif. Dan pertanyaan saya di sini, bagaimana membangun karakter peserta didik melalui konten media sosial? Gitu. Kak, nanti saya minta hadiahnya foto dengan Kak Nicholas, Kak ya. Makasih ya. Hadiahnya kok minta, milih. Silahkan Mas Nek. Oh ya, terima kasih. Ini Ibu Guru yang luar biasa. Ini bersama murid-muridnya ya? Oh ya, sama murid-murid. Oh, oke, siap. Yang pertama saya rasa seperti yang saya bilang tadi ya, di Bali itu kita bisa melihat nilai-nilai toleransi yang memang sudah ada di masyarakat. Dari kecil kita sudah kita sudah terlihat begitu dari lingkungan di sekitar kita. Jadi yang pertama ini bagaimana caranya supaya modal atau sesuatu yang baik yang sudah kita miliki itu bisa kita acknowledge atau kita bisa akui keberadaannya supaya kita bisa mempertahankan. Jangan sampai ada yang tergerus, jangan sampai yang baik ini diganti karena ini sudah menjadi privilege atau menjadi sebuah keunggulan teman-teman kita yang tinggal di Bali gitu. Jadi untuk kaitannya dengan toleransi, saya rasa ini sesuatu yang betul-betul kita harus jaga dan kita rayakan gitu. Nah, untuk hal-hal yang lain terkait dengan dunia digital, sekarang kita nggak bisa hindari ya, Bu, anak-anak pegang smartphone, bisa punya akses terhadap media sosial, pasti ini hal yang baru juga, dan kadang-kadang kecepatan teknologinya itu tidak bisa terkejar oleh etikanya. Jadi bagaimana sebenarnya kita memang kebut-kebutan kejar-kejaran mengenali hal-hal yang baru di sosial media. Nah, caranya gimana? Balik lagi ke hal-hal yang paling prinsip soal manusia. Ya, tentang toleransi, tentang menghargai hak-hak manusia, menghargai hak perempuan, hak anak, dan hal yang lain yang menjadi landasan sebenarnya kita sudah pelajari lewat Pancasila gitu. Jadi menurut saya sih semua hal itu dengan kemajuan teknologinya kita nggak perlu takut selama kita betul-betul bisa bisa acknowledge pondasi-pondasi yang sangat dasar dalam diri manusia itu terus kita tanamkan. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab. Thank you Mas Nek. Boleh evaluasi yang mana teman-teman. Artinya fondasinya harus kuat dulu, ntar gadgetnya apa, perkembangan teknologi seperti apa, sosmednya apa, kalau fondasinya kuat kita akan aman gitu ya. Kalau Mas Niko misalnya merasa atau punya pengalaman soal intoleransi yang menimpa Mas Niko, yang itu sangat amat mungkin menyinggung perasaan, sangat amat misalnya kayak kok begini amat sih orang komentar soal apa yang saya anut, apa yang saya percaya, apa yang Mas Niko lakuin? Kalau saya percaya intinya saya sangat menghargai, saya harus menghargai pendapat orang, tapi saya juga harus menghargai diri saya sendiri. Jadi sebenarnya bagi saya tekanan-tekanan atau misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan yang terkait dengan kepercayaan itu ya memang kadang-kadang menyebalkan gitu ya, kadang-kadang membuat kita hati nggak tenang, tapi kita harus sayang sama diri kita sendiri
saat yang bersamaan kita harus hargai pendapat dia. Kita kasihani saja. Gitu. Oke. Jadi kita hargai pendapat mereka, tapi kita juga harus hargai diri kita sendiri. Jadi ada balance ya. Ada balance di mana kita menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk, dari pikiran-pikiran buruk, tapi kita juga harus menghargai lah. Tapi kadang-kadang dengan kita misalnya, ini menghargai pendapat orang lain memang harus, betul. Tapi kadang-kadang komentar itu bikin kita sakit hati, sampai nggak mau makan, sampai nggak mood, kepikiran sampai berhari-hari, dan akhirnya nggak mau kerja, Mas Niko. Apa sikap terbaik? Kalau misalnya itu ternyata bikin kita benar-benar down, bikin kita benar-benar kok begini amat ya bangsa gue, kok begini amat sih orang-orang pada apa yang gue rangkul, apa yang gue percaya gitu. Saya rasa kalau memang kita betul-betul percaya dan kita betul-betul meresapi itu, nggak akan tuh seperti itu. Nggak akan kita sampai berhari-hari dan lain, karena kita memang sudah percaya. Jadi memang mungkin ada baiknya supaya kita belajar lebih banyak, keimanan kita lebih ditingkatkan. Mungkin itu salah satu cara untuk supaya kita bisa berdiri dengan bantuan Tuhan, dengan kekuatan yang memang kita punya, supaya hal itu tidak terjadi. Belajar berbesar hati. Terakhir Mas Niko, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, oleh kita semua apabila kita ketemu akun-akun provokator kayak begitu yang berlindung di balik akun bodong? Ya, yang jelas ini kerja semua pihak ya. Kita nggak bisa mengandalkan hanya pemerintah yang membuat kebijakan, tidak hanya kelompok-kelompok yang peduli, tapi juga semua orang masyarakat, semua orang yang menggunakan sosial media bertanggung jawab. Jadi nggak adil kalau kita menyalahkan satu dua pihak gitu, karena kita semua stakeholdernya, kita punya kesempatan yang sama untuk bisa bersepakat untuk membuat internet ini atau sosial media lebih sehat, lebih berintegritas, lebih memiliki konten positif. Caranya, intinya kalau ada yang positif, kita komenin, kita repost, kita naikin. Kalau ada yang negatif, ada yang nggak etis, ada yang anti toleransi, nggak usah dikomen, nggak usah direspons, nggak usah di-repost. Report aja. Jadi menurut saya dengan kalau kita melakukannya secara bersama-sama dan kita sepakat bahwa ini hal yang tidak baik, ini hal yang baik, mudah-mudahan kesadaran itu akan muncul dan kita membuat lama-lama kita punya sosial media lebih sehat. Karena saya percaya kita sedang dalam proses pendewasaan. Karena baru nih, semuanya baru, platformnya baru. Jadi memang wajar ada yang beda pendapat, wajar ada yang negatif, wajar ada yang nggak konstruktif. Tapi kita harus sepakat dulu bersama-sama bahwa kita butuh sesuatu yang jauh lebih positif dari sosial media dibandingkan negatifnya.